Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Ya. Ini ilmu ikhlas tuh mudah diucapkan, ya, hese dilaksanakan. Ya. Tapi kita berusaha untuk melaksanakan ilmu ikhlas ini sesuai dengan kapasitas kita. Seperti itu. Ya. Falau nama masalan. Maka apabila seseorang tidur, misalnya, hatta yuriha nafsahu, sehingga dia hilang nyawanya. Ulangi lagi, Bu. Falau nama masalan. Lalu apabila seseorang tidur, hatta yuriha nafsahu, sehingga dia mampu kuat atau mampu beristirahat, ya. Yuriha nafsahu itu beristirahat. Liyataqawwa alal ibadah, supaya dengan tidurnya dia itu kuat untuk beribadah kepada Allah. Ba'dahu, setelah dia tidur. Ya. Karena naumuhu ibadatan. Maka tidurnya itu adalah ibadah, atau tidurnya dinilai sebagai ibadah. Kenapa? Karena tujuan tidurnya itu adalah untuk menguatkan, ya, supaya kuat dirinya dalam rangka ibadah kepada Allah setelah bangun dari tidurnya. Ya. Tapi kalau misalkan tidurnya hanya tidur saja tanpa ada niat, bahwa orang sare teh, ya, ngan saukur sare tadi niatan supaya kuat yang ibadah, nyamual menang pahala. Demikian juga makan, minum. Kalau seandainya makan minum kita itu tidak diniatkan, ya, ya Allah, semoga dengan makan yang saya makan ini, makanan yang saya makan ini, membuat badanku ini kuat untuk melaksanakan ibadah. Jadi lamun tadi niatan gitu, dahar orang, nginum orang teh atuh moal menang pahala. Ya. Sebab tidak ada dalam amal yang dia lakukan niat, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana lahu darajatul mukhlisin. Dan baginya mendapatkan derajat orang yang ikhlas. Wa kana lahu darajatul mukhlisina fi. Jadi dalam tidurnya itu dia walaupun tidur, ya, tapi karena diniatan ibadah, maka tidurnya itu, ya, mendapatkan kategori ibadah dan dia mendapatkan derajat orang yang ikhlas. Gitu. Ya. Jadi dalam bab mubah pun, bab mubah, ya, tidur itu kan mubah. Sesuatu yang boleh. Makan mubah juga. Minum mubah juga boleh. Tapi kalau diniatan ibadah, sesuatu yang mubah itu jadi ibadah. Waman laisa lahu, waman laisa kadzalik, maka bagi siapa orang yang tidak meniatkan, ya, amalnya untuk ibadah, fababul ikhlas fil a'mali masdudun alaih, maka keikhlasan di dalam beramal masdudun alaih, ditutup baginya. Sebab apa? Sebab dia melakukan perbuatan itu tidak ada niat untuk ibadah.
Ya. Maka inilah yang membedakan mana perbuatan yang dinilai ibadah jadi ibadah, mana perbuatan yang biasa dinilai biasa karena tidak ada niat ibadah. Mandi, contoh. Mandi itu kalau hanya sekedar untuk membersihkan badan, tidak ada niat ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dengan mandi yang dia lakukan, supaya sholatnya, karena dia akan menghadap Allah, ya, kemudian dia membersihkan badannya, karena dia betul-betul ingin menghadap Allah dengan keadaan suci, maka apa yang dia lakukan, ya, dengan mandinya disertai dengan niat yang ikhlas, maka dia mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Illa ala an-nuduri, kecuali bagi yang langka, ya. Bagi yang langka maksudnya mungkin ada kasus di mana sebuah amal dia dikategorikan ikhlas, ya. Tapi ini langka. Wal ikhlas, dan ikhlas itu adalah yudaduhu al-isyraq, lawan daripada kemusyrikan atau menyekutukan Allah. Jadi kalau misalkan orang niat taqarrub ilallah, ya, hanya kepada Allah, ya, ketika dia melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, tidak ada unsur-unsur yang lain di dalam hatinya. Ingin dipuji oleh orang, ya, atau ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Niatnya dunia gitulahnya. Jadi kalau dia tidak memasukkan unsur-unsur seperti itu, maka itulah orang yang mukhlis, ikhlas. Ya. Wa qad warada fil khabari, disebutkan dalam sebuah hadis khabar, annal muraiya, bahwasanya atau sesungguhnya orang-orang yang riya. Orang yang riya itu adalah orang yang beramal karena ingin mendapatkan pujian. Dia beramal ingin mendapatkan penghargaan. Dia beramal tujuannya itu bukan karena Allah. Ya. Dia beramal, ya, hanya untuk mendapatkan, ya, penilaian daripada manusia. Itu namanya riya. Yud'a yaumal qiyamati. Orang yang riya itu akan dipanggil pada hari kiamat bi'arba'i asamin, dengan 4 sebutan. Apa saja sebutannya? Ya murai, hei orang yang riya, itu yang pertama. Yang kedua, ya mukhadi, hei orang yang menipu. Jadi orang yang riya itu penipu. Kenapa? Karena di dalam amal zahirnya kelihatan bagus, tapi ketika masuk ke dalam hatinya, ternyata hatinya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh zahirnya. Kemudian ya musyrik, disebut juga lafaz musyrik, hai orang yang menyekutukan Allah. Dan yang terakhir adalah ya kafir, hai orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis ini, maka semoga kita